Halo semua, perkenalkan nama saya Febri Novia Pratiwi dengan NIM 202412002, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh. Pernahkah kamu membayangkan seorang anak yang biasanya merasa aman, justru ia memiliki ketakutan sendiri? Hari ini saya ingin membahas suatu hal yang penting, yaitu tentang kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. Sayangnya, banyak kasus yang terjadi, justru pelakunya adalah orang terdekat, bahkan keluarganya sendiri, dan seringkali tidak terungkap. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di Indonesia. Anak sebagai kelompok rentan seringkali tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya sendiri, sehingga membutuhkan perlindungan hukum dan sosial secara maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang disebut dengan UU TPKS, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya, baik berupa tindakan fisik maupun non-fisik. Menurut Anti-Prostitution in Asian Province atau yang disebut dengan ECPAT atau ECPAT Internasional, kekerasan seksual terhadap anak adalah interaksi antara anak dan orang dewasa yang dimana anak digunakan sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual dapat dilakukan melalui yang awalnya dibujuk, dirayu, diberi sesuatu, kemudian dipaksa dan diancam. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa pemerkosaan, tetapi dalam bentuk ucapan atau isyarat yang mengarah ke seksual, sentuhan pada bagian tubuh tertentu, memaksa anak melakukan perbuatan seksual, mengambil atau menyebarkan foto dan video yang bermuatan seksual, serta eksploitasi dan perdagangan seksual. Mengapa anak dijadikan sebagai objek kekerasan seksual? Anak sering dijadikan sebagai objek kekerasan seksual karena berada dalam kondisi yang lebih lemah dan rentan dibandingkan dengan orang dewasa. Menurut Finkelhor, anak-anak dari lingkungan keluarga yang tidak stabil lebih rentan mengalami pelecehan seksual. Hal ini misalnya terjadi pada anak dari keluarga yang bercerai, anak yang tinggal dengan orang tua tiri atau wali, serta anak yang hidup dalam keluarga yang sering melakukan kekerasan. Dalam kondisi tersebut, pengawasan dan perlindungan terhadap anak cenderung lebih lemah. Kondisi fisik dan mental juga berpengaruh terhadap tingkat kerentanannya. Anak dari keterbatasan fisik, anak yang hidup di lingkungan dengan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, serta anak yang memiliki masalah kesehatan mental lebih mudah menjadi sasaran pelaku karena dianggap tidak mampu melawan dan melapor. Selain itu, faktor ekonomi dan lingkungan sosial juga sangat berpengaruh, seperti anak jalanan, anak yang tinggal di lembaga pengasuhan, anak dari keluarga miskin, anak tiri, dan anak yatim yang hidup dalam keterbatasan ekonomi memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana berat terhadap pelaku. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak sebagai korban, sekaligus penegasan bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi dasar utama perlindungan anak dari kekerasan seksual. Dalam pasal 81 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dipidana dengan penjara paling
singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau orang yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak, maka pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukumannya. Pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku di media sosial, dan kebiri kimia bagi pelaku yang berulang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS memperluas pengaturan dengan mengklasifikasikan berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan hubungan seksual. Ancaman pidana dalam UU TPKS pada umumnya berupa pidana penjara dalam rentang 5 hingga 15 tahun, disertai pidana denda, serta menekankan hak korban atas anak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan restitusi. Selanjutnya, ketentuan pidana juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam pasal 287 KUHP. Persetubuhan dengan anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan pasal 290 KUHP mengatur perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ketentuan KUHP ini berlaku sebagai dasar pemindanaan umum apabila tidak diatur secara khusus dalam undang-undang lainnya. Dengan adanya kehapusan yang berlapis tersebut, dapat ditegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia telah menyediakan instrumen hukum yang cukup kuat untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya, kita perlu memahami faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama, faktor keluarga. Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, kondisi ekonomi yang lemah, serta situasi yang dimana anak tinggal atau sering berinteraksi dengan pelaku tanpa pengawasan yang menjadi celah terjadinya kekerasan seksual ini. Bahkan dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Lingkungan yang tidak aman, rendahnya kepedulian masyarakat, serta budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib membuat banyak kasus ini tidak terungkap. Akibatnya, pelaku merasa tidak diawasi dan korban enggan melapor karena takut disalahkan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan pengetahuan anak. Anak yang tidak dibekali pemahaman tentang batasan tubuh dan hak atas dirinya sendiri akan lebih mudah dimanipulasi. Banyak anak yang tidak menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah kekerasan seksual atau merasa takut untuk menolak dan melapor. Yang keempat, yaitu perkembangan teknologi dan media sosial. Di era digital ini, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menjadi secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik. Minimnya pengawasan terhadap penggunaan internet membuat anak rentan menjadi korban pelecehan, daring, grooming, dan penyebaran konten seksual. Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak yang sangat serius dan berkepanjangan, tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi keluarga dan lingkungan sosialnya. Dampak pertama yaitu secara psikologis. Anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam. Mereka dapat merasakan ketakutan yang berlebihan, kecemasan, depresi, mimpi buruk, serta rasa bersalah dan malu. Dalam jangka panjang, trauma ini dapat memengaruhi kepribadian dan kesehatan mental anak hingga dewasa apabila tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Yang kedua yaitu dampak emosional dan perilaku. Anak dapat menjadi pendiam, mudah marah,
menarik diri dari lingkungan, atau justru menunjukkan perilaku agresif. Beberapa anak juga mengalami kesulitan mempercayai orang lain, terutama kepada orang yang lebih dewasa. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan pendidikan. Kekerasan seksual yang sering menyebabkan anak kehilangan rasa aman di lingkungan sosialnya. Akibatnya dapat menyebabkan prestasi belajar menurun, anak enggan bersekolah, serta mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Yang keempat yaitu dampak fisik dan kesehatan. Kekerasan seksual dapat menimbulkan luka fisik, gangguan kesehatan terhadap reproduksi, serta risiko penyakit menular seksual. Dalam kasus tertentu, korban juga dapat mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, ataupun negara. Pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh agar anak terlindungi secara fisik maupun psikologis. Yang pertama yaitu dari peran keluarga. Orang tua perlu memberikan pendidikan seksualitas yang sesuai usia, seperti mengenalkan bagian tubuh pribadi, mengajarkan batasan sentuhan yang aman dan tidak aman, serta membiasakan anak untuk berani berkata tidak dan melapor apabila mengalami tindakan yang mencurigakan. Selain itu, orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dan pengawasan terhadap pergaulan, serta penggunaan media digital anak. Yang kedua yaitu peran sekolah dan lembaga pendidikan. Sekolah wajib menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap anak, serta memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual melalui kurikulum ataupun kegiatan sosialisasi. Guru dan tenaga pendidik harus memahami tanda-tanda anak yang menjadi korban serta memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dengan tidak menormalisasikan candaan, perilaku atau tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan yang peduli dan berani melapor akan membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual serta mempercepat penanganan korban. Yang keempat yaitu peran negara dan aparat penegak hukum. Negara harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku sebagai efek jerah, serta menyediakan layanan perlindungan seperti pendampingan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan psikologis bagi anak korban. Selain itu, pemerintah perlu aktif melakukan kampanye dan edukasi publik secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu pengawasan media dan ruangan digital. Pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan literasi digital, membatasi akses anak terhadap konten pornografi, serta mengawasi penggunaan media sosial dan aplikasi daring yang berpotensi menjadi sarana kejahatan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan generasi bangsa. Anak bukanlah objek dari kekerasan seksual, tetapi anak adalah manusia yang memiliki hak untuk merasa aman. Jika kamu adalah korban, ingatlah ini bukan salahmu. Dan jika kamu adalah orang yang mengetahui kasus kekerasan seksual, jangan diam, melaporlah kepada pihak yang berwajib, karena melapor adalah bentuk perlindungan. Jika kamu diam, kamu hanya dapat memperpanjang penderitaannya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun negara dalam melakukan pencegahan, perlindungan, serta penegakan hukum yang tegas.